Umiddin, Imam Al-Ghazali. Kemudian kitab ini adalah kitab ringkasan dari Adabul Alim wal Muallim wal Mufti wal Mustafti, di mana kitab itu adalah ringkasan dari Muqaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam An-Nawawi yang masyhur ya. Jadi Syarhul Muhadzab wah panjangnya diringkas oleh beliau, oleh Al-Qasimi Ad-Dimashqi, menjadi kitab Adabul Alim wal Muallim wal Mufti wal Mustafti. Tapi masih keneh panjang, diringkas lagi menjadi Adabu Ad-Daris wal Mudaris, dan inilah kitabnya. Taib, kita langsung baca saja di halaman 25. Itu ya, halaman 25 ya tanya. 25? Taib. Di sini ahkamu darsil ulumi syar'iyyati. Hukum mempelajari ilmu syariat. Ya, jadi ilmu syariat itu banyak. Ini adalah hukum-hukum mempelajari ilmu syariat. Bagaimana hukum kita mempelajari ilmu syariat? Bagaimana kita hukum mempelajari agama ini? Ternyata banyak. Anwa'ul ulumi syar'iyyati la tu'addu, katanya. Macam-macam ilmu syariat itu la tu'addu, tidak terhitung, kalintang seueur, banyak, sangat-sangat banyak. Wa fi ahkamiha salasatu aqsamin, dan tentang hukum mempelajari ilmu syariat itu salasatu aqsamin, ada 3 macam. Jadi hukum mempelajari ilmu syariat itu ada 3, ada rinciannya. Al-qismul awwalu, maka bagian yang pertama fardul aini minha. Di antara ilmu syariat itu mempelajarinya itu fardul aini. Fardul ain. Apa fardul ain itu? Jadi wajibnya itu setiap manusia yang terbebani hukum syariat, tidak terkecuali. Badai pameget, mau laki-laki, mau perempuan, mau kecil, mau besar, mau kakek-kakek, mau muda, mau tua, semuanya wajib mempelajarinya tanpa terkecuali. Fardhu ain. Maka kebalikan dari hal itu, ketika orang tidak mempelajari ilmu agama ini yang hukumnya fardhu ain, maka yastahiqul uqubah, dia berhak untuk disiksa. Berarti termasuk antum sekalian, mempelajari ilmu ini hukumnya fardhu ain. Kene ustad hungkul, biarin saja ustad yang mempelajari, biar saja ustad ana yang mempelajari. Enggak, hukumnya fardhu ainin, wajib bagi setiap orang. Apa itu? Kita lihat. Wa yuqalu lahu ad-daruriyyu, dan dinamakan pula kism atau bagian ini adalah ad-daruri. Daruri. Maksud daruri itu benar-benar dan harus dipelajari, sama ya, fardhu ainin. Maksudnya adalah nama lain dari bagian ini adalah ad-daruri. Apa itu? Wahwa, dan itu adalah darsul mukallafi. Catat, darsul mukallafi, mempelajari hal yang dibebankan kepada kita. Darsul mukallafi, mempelajari apa yang dibebankan kepada kita. Ma tasihu bihi aqidatuhu, yang tidak benar. Bukan salah. Ma tasihu, untuk atau apa yang benar, bihi, dengan mempelajari itu, aqidatuhu. Jadi ma di sini yang, tasihu benar, bihi dengannya itu, aqidatuhu akidah kita. Wa tujzi'u ma'ahu ibadatuhu, dan ibadahnya itu dianggap benar, diperbolehkan dengannya. Maksudnya dengan mempelajari itu. Wa tanfudhu 'uquduhu wa mu'amalatuhu, dan terlaksana dengan baik akad dan muamalah sesama kita.
Wa ma la ghina lahu anhu. Maksud wa ma la ghina anhu maksudnya yang tidak bisa terlepas darinya. Jadi darsul mukallaf mempelajari yang dibebani kepada kita apa? Akidah kita akan lurus, akan benar dengan apa? Ya dengan mempelajari ilmu akidah. Maka mempelajari ilmu akidah bagaimana kita cara bertauhid kepada Allah. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kalau kita ringkas, rukun Islam kita mempelajari hukum, tata cara rukun Islam itu fardu ain. Seseorang yang hendak masuk Islam, maka dia bersyahadat. Apakah ucapan saja? Tetapi harus dibarengi dengan ilmu. Contohnya, kalau seseorang mengetahui ilmu akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raziq, Maha pemberi rizki, tetapi dia masih menganggap ada hal yang lain yang dapat memberikan rizki, maka dia belum sepenuhnya mempelajari ilmu yang wajib dia ketahui. Kenapa? Karena akidahnya itu tidak sah, tidak lurus. Ya. Jadi darsul mukallaf mempelajari apa yang dibebani kepada kita, akidah kita harus lurus. Berarti mempelajari akidah itu wajib. Semenjak saya memelihara ikan arwana di depan rumah saya, misal, gak tahu nih orang yang membeli itu rame, berarti saya harus memperbanyak ikan arwana. Gak nyambung, ternyambung gitu. Maka itu adalah hal yang wajib kita benahi. Akidahnya itu belum betul seutuhnya. Maka wajib mempelajari akidah yang tepat. Ilmu akidah itu adalah buah dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang Maha Pengabul dosa. Maka kalau seseorang Allah lah yang Maha mengabulkan doa. Kalau ada seseorang yang berdoa selain kepada Allah, maka itu bukan tauhid, maka belum benar akidahnya. Jadi apapun hal yang perlu kita pelajari supaya akidah kita lurus, maka hukumnya wajibun aini. Wa tujzi'u ma'ahu ibadatuhu, dan ibadah itu dibolehkan, dianggap, dibenarkan, sah dengannya. Contoh. Kita rukun Islam yang kedua apa? Salat. Berarti salat wajib tanpa terkecuali, sadayana kadah semuanya harus salat. Orang yang sudah baligh, sudah terbebani hukum syariat, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum sholat. Bagaimana dia tahu tata cara pelaksanaan sholat? Kalau dia tidak tahu tata cara sholat, maka mempelajari sholat, rukun, syarat, wajibat, bahkan hal-hal yang sebelum masuk kepada sholat itu apa? Salah satu syarat yang wajib seseorang itu laksanakan sebelum sholat apa? Toharoh. Maka mempelajari toharoh, tata cara bersuci, wajib juga. Seperti itu. Bagaimana seseorang mau melaksanakan sholat kalau dia tidak mengerti bagaimana takbir yang benar, tata cara sholat yang benar, bagaimana dia mampu melaksanakan sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi, dan sholat yang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, kecuali dengan mempelajarinya. Maka rukun Islam wajib. Salat, saum, zakat, ibadah itu wajib tanpa terkecuali. Ya. Wa tanfudhu 'uquduhu wa mu'amalatuhu. Dan akad muamalah kita bisa terlaksana dengan baik, maka mempelajarinya itu wajib. Contoh, seseorang yang hendak berniaga, muamalah, berniaga, orang yang jual beli, kedah terang te hukum jual beli. Tentu, kenapa?
Bagaimana kalau dia jual beli ternyata ada ribanya? Bagaimana kalau dia jual beli ternyata ada ghish, ada kecurangan? Bahaya. Sebelum masuk kita ke pasar, maka harus tahu hukum tentang muamalah jual beli itu sendiri, ya. Wa ma la ghina lahu anhu, dan apa-apa yang tidak bisa lepas darinya. Ibadah itu tidak bisa lepas, salat itu tidak bisa lepas dengan thaharah. Saum itu tidak bisa lepas dari mempelajari kitab saum, maka mempelajarinya itu apa? Wajib. Ya. Bima yatanawaluhu wa yasta'miluhu, dengan apa-apa yang masuk dari tata cara ibadah atau hal-hal yang wajib kita pelajari, wa yasta'miluhu, dan kita gunakan. Kedah terang. Maksudnya seperti ini. Salat dengan hal-hal apa yang berkaitan dengan salat. Kita sholat wajib, berarti wudu atau bersucinya pun wajib. Misal, salah satu hal yang disebutkan rukun sholat adalah suratul Fatihah, membaca Al-Fatihah, maka kita mempelajari, menghafal Al-Fatihah juga ya wajib. Wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk dalam hukum fardu ain apa? Darsu amradil qalbi, mempelajari penyakit-penyakit hati. Kal hasad, seperti hasad. Maksudnya apa? Supaya kita tidak iri dengki gitu ya. Wal ujubi, dan ujub. Apa ujub? Angkuh, sombong. Wal bukhli, dan kikir. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu itu bukan hanya di kepala, harus dengan di hati juga. Ya, harus menyerap ke hati. Jangan sampai kita lihatnya zahir, mempercantik diri, membersihkan diri, tapi harus lihat hati kita, membersihkan hati kita dari segala jenis penyakit hati. Apa? Hasad, angkuh. Ketika murid kita lebih menonjol dari kita, entong iri, entong hasad. Justru itu adalah suatu kebanggaan. Orang lain, sahabat kita lebih pintar. Kalau hasad, bukan hasad iri seperti itu ya. Kalau kita melihat orang yang luar biasa keilmuannya, kemudian kita iri, kita ingin menjadinya, wah itu sangat-sangat dianjurkan. Tapi yang iri dimaksud adalah ketika seseorang lebih muncul, wah sama kita itu dijelek-jelek sampai biar nggak ada orang yang mengikutinya, itu yang bahaya. Wal ujub, dan angkuh, merasa sudah bisa menghafal Quran 1 juz, 2 juz, 30 juz, merasa bangga. Enggak. Wal bukhli, dan kikir, penyakit hati, merasa sayang lebar, merasa kalau harta diinfakkan itu berkurang. Wa amsalihha, dan hal-hal yang semisalnya minal muhlikat, di antara hal-hal yang merusak, mencederai kepada ibadah itu sendiri ya. Faqad qala Al-Ghazali, dan sungguh Imam Al-Ghazali telah berkata, ma'rifatu hududiha, mempelajari hukum-hukumnya. Bagaimana hukum orang yang hasad, angkuh, kikir, dan yang semisalnya. Wa asbabiha, dan sebab-sebab hasad, ujub, angkuh, bukhl, kikir ya. Wa tibbiha, dan cara mengobatinya. Wa ilajiha, dan cara penyembuhannya. Fardu ainin ya, fardu ain. Maka mempelajari bagaimana kita menolak hasad, bagaimana kita mengkondisikan hati supaya tidak ujub, tidak angkuh dengan sedikit ilmu yang kita pelajari. Itu fardu ain. Kenapa? Karena supaya ibadah kita tidak gugur gitu ya. Sudah betul nih sholatnya, sudah betul, sudah cocok dari takbir sampai salam, misalnya sudah sesuai dengan sunnah, tapi sholatnya itu ingin dilihat orang,
ingin dilihat kusi dia, bahaya. Bahaya. Jadi selain zahir, hatinya pun kita harus jaga. Yang kedua, al-qismu ats-tsani fardul kifayah. Yang kedua adalah fardu al-kifayah. Wa yuqalu lahu al-haji. Dan dinamakan pula fardul kifayah atau bentuk qism yang ini, bagian ini adalah al-haji. Al-haji itu adalah ma yahtaju ilaihil insan fi hayatihil yaumiyah, atau asya daruriyah la budda minha wa la yumkinu al-istighna'u anhu. Al-haji itu dari hajiat, sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Apa yang dimaksud fardul kifayah? Wahua, atau mempelajari ilmu syariat yang hukumnya fardul kifayah. Wahua, yaitu darsu ma la budda linnasi, mempelajari apa yang mesti dipelajari oleh orang-orang minhu, dari pelajaran itu, fi iqamati dinihim, untuk tegaknya agama mereka. Seperti apa? Kahifdzil Quran, seperti menghafal Quran. Fardul kifayah, harus ada orang yang menghafalkan Al-Quran untuk menjaga kesucian agama ini, untuk menjaga orang-orang yang sengaja memalingkan beberapa huruf Al-Quran, mengganti Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran ini. Maka dengan hifdzul Quran wal ahadits wa ulumihima, dan mempelajari ilmu hadis dan ilmu-ilmu keduanya, ulumul hadis wa ulumul Quran, wal usul wal fiqh wan nahwi wal lughah wa ma'rifati ruwatil hadis wal ijma wal khilaf. Maka hal-hal yang ini fardul kifayah agar tegaknya agama ini. Fardul kifayah itu hanya sebagian orang saja. Kalau ada orang yang mencukupi kebutuhan, maka gugur untuk semuanya. Kita lihat juga, wa minhu, dan di antara yang fardul kifayah adalah ma yahtaju ilaihi fi qiwami amrid dunya. Bukan saja untuk tegak agama, tetapi ma yahtaju ilaihi fi qiwami amrid dunya, yang dibutuhkan untuk tegaknya urusan dunia. Kan orang teh ibadah teh, kita ibadah itu harus memakai baju. Baju itu dihasilkan dari tangan kita, dari pekerjaan kita. Maka harus mempelajari bagaimana kita mencari ma'isyah. Di sini mempelajari apa? Katibbi, seperti ilmu kedokteran. Bayangkan kalau tidak ada dokter, tidak ada ilmu tib, gararing we moal salolat atuh. Kamana ya jelma jamaah teh gering kabeh cenah. Wah. Wal hisab, dan hitungan. Kedah terang hitungan. Wal handasah, dan arsitektur, tata bangun. Rek salat bangunan-bangunan acan bahaya. Ningali masjid teh meni rareon geus nyangigir mah gitu. Harus ada yang duduk dan fokus di dalam hal itu. Ke masjid itu misal harus melewati sungai, berarti harus ada pembangunan sungai. Pembangunan sungai itu harus ada orang yang ahli handasa pembangunan. Itu hukumnya fardul kifayah, yang menyokongnya, yang menyokong kepada sholat, yang menyokong kepada hal-hal yang sifatnya fardu ain. Sholatnya kudu aya tanaga. Tanaga itu dihasilkan dari makan, maka mencari makannya pun harus ada dong. Wa minhu, dan diantara fardul kifayah adalah ta'allumus shana'i', mempelajari sina'ah. Shana'i itu jama dari sina'ah, industri. Naonnya tijarahnya, orang berdagang, membuat pabrik, hal yang sedemikian rupa, itu fardul kifayah, mempelajarinya itu. Bayangkan kita terus membeli dari orang kafir nu beunghar teh batur, wah bahaya. Sedangkan orang kafir berniat merusak agama ini. Ari urang mempertahankan agama, tapi di sisi lain
menyokong orang lain untuk menghancurkan agama yang kita jaga ini, bahaya. Ta'alumu sana'i illati hiya sababu qiyami masalihid dunya, di mana mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ilmu sina'ah tersebut, sebab tegaknya maslahat dunia. Bayangkan oleh antum, kalau kita mempunyai satu saja pabrik bohlam, pabrik lampu. Antum sekarang lagi membaca Al-Quran, dipasok oleh kita. Gak ada sekarang mahat tahfidz yang gelap. Itu sidik nama, seorang hiji lampu hareupeuna hiji ewang. Ya, bayangkan ada orang yang menemukan lampu orang Islam, terus dipakai oleh kita untuk mempelajari ilmu. Mang Thomas Alva Edison, itunya orang Islam. Bayangkan orang yang menemukan printer, orang yang bisa memperbanyak buku nih, printer ya. Bayangkan oleh antum, itu adalah jariah bagi mereka. Maka mempelajari itu fardul kifayah yang menyokong kita untuk melalui mempelajari ilmu agama ini. Kaziro'ah wa nahwiyah, seperti ziro'ah. Apa ziro'ah? Pertanian. Wa nahwiyah, dan yang semisalnya. Tabu sabara ada? Berapa menit lagi? Oh, alami kenehnya. Lanjut. Al-qismu ats-tsalitsu, macam yang ketiga, an-naflu. An-naflu mah apa? Nafilah. Bisa dibilang tambahan gitunya, atau yang sunatnya. Wa yuqalu lahu at-tahsini, dan dinamakan pula an-naflu di sini adalah at-tahsini yang bersifat perbaikan. Maksud perbaikan hal yang membuat bagus. Contoh wahwa, dan mempelajari ilmu agama ini katabahuru, seperti atau katabahuri, seperti mendalam, seperti apa ya, bahr, lautan. Jadi ilmunya itu luas, mendalam. Fi usulil adilah, dalam pokok dalil, ya. Jadi kita mempelajari misal ilmu usul fikih dan sebagainya, itu fardul kifayah misal. Tetapi sampai mendalam, kita sampai bisa memeras itu, sampai kita tahu dapur-dapurnya, itu an-naflu, ya. Wal im'ani fima wara'il qadri alladhi yahsulu bihi fardul kifayah. Wal im'an fima, am'ana yum'inu, am'ana fi adalah sangat dan lebih mendalam. Fima wara'il qadri, dalam hal selain kemampuan, alladzi yahsulu bihi, yang didapati dengannya fardul kifayah. Fardul kifayah tadi, kalau fardul kifayah tadi mempelajari ilmu nahwu, usul fikih, itu fardul kifayah. Tetapi kalau menjadi ahli usul fikih, ilmu nahwu, menjadi ahli tafsir, itu adalah at-tahsini, an-naflu. Dimana kalau mempelajari saja ilmu usul fikih, itu fardul kifayah. Tetapi kalau sudah bisa mencapai fardul kifayah dan kita mau lebih, itu bahasannya an-naflu. Boleh saja, dapat ganjaran juga, itu ya. Wa tawassu'i fi fununil adab wal ma'qul, dan panjang lebar mendalam dalam definisi dalam disiplin-disiplin ilmu adab wal ma'qul, dan hal-hal yang logis atau dapat diakali, logis, bisa dinalar, ya, seperti itu. Jadi ilmu agama ada 3 fardul ain yang kita tidak bisa lepas darinya. Kemudian fardul kifayah, yang dia itu merupakan penyokong dari tegaknya fardul ain, supaya fardul kifayah supaya fardul ain kokoh, salat itu kokoh apa? Yang mempelajari fardul kifayah. Supaya fardul kifayah kuat kokoh, bagaimana? Yang mempelajari an-naflu tadi, gitu. Ya.
Jadi lebih dalam, lebih sini itu lebih mengerucut hanya kepada sebagian orang saja. Kemudian di sini baru masuk adabul mudarris. Di sini adab pengajar, orang yang mengajarkan ilmu. Untuk adab sini, untuk adabul mudarris ya. Ini bukan ana menggurui, ana juga sama belajar ya. Kemudian kalaupun ana di sini sering membagikan ilmu, bukan berarti ana disebut mudaris, jauh dari al-mudaris dan jauh dari ideal mudaris yang disebutkan di dalam kitab ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama mempelajari bagaimana adab menjadi mudaris itu. Suatu saat antum akan menjadi mudaris bagi istri, bagi anak-anak antum. Bagaimana hendaknya adab mudaris. Tong ninggal anak tebih jauh ya, jangan lihat saya. Kita sama-sama belajar bagaimana idealnya orang yang mengajarkan ilmu ini. Ahammu ma yatlubu minhu, hal yang paling penting orang mudaris atau orang yang mengajarkan ilmu yang dia cari, an ya'taniya bihi, untuk sangat-sangat memperhatikannya. Apa? Adabuhu fi nafsihi, adab seorang guru fi nafsi, pada dirinya sendiri. Wa adabuhu fi darsihi, dan adabnya ketika belajar. Ya. Jadi ahammu ma yatlubu minhu an ya'taniya bihi, hal yang paling penting guru untuk tuntut, cari, dan an ya'taniya bihi, hendaknya dia memperhatikan adabahu, berarti ya, untuk memperhatikan adabnya dan adab belajarnya. Yang pertama, al-qismul awal adabuhu fi nafsi, adabnya sendiri ya, adab seorang guru apa? Wa dzalika fi umurin, dan hal itu dalam hal-hal berikut ini. Minha, diantaranya ya ini, an yaqsida atau an yaqsuda, dua-duanya bisa. An yaqsida bi ta'limihi wajhal haqqi subhanahu wa ta'ala. Ini berat. Hendaknya dia maksudkan bi ta'limihi, dengan dia mengajarkan ilmu itu, wajhallah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pondasi pertama ketika kita mengajarkan ilmu apapun itu, ilmu syariat ini, yang terpenting itu bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin disebut alim, bukan ingin disebut hafiz, bukan. Kita mengajarkannya murni ikhlas, menginginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. La tawassulan ila ghardin dunyawiyyin, bukan menjadi media ya. Jadi dia tidak bermaksud tawasulan, media, ila ghardin dunyawiyyin, media untuk mencapai ghardin dunyawiyyin, tujuan duniawi, kamalin, seperti harta. Jadi mengajarkan ilmunya itu hanya untuk harta semata, yang gaji, aujahin, atau gengsi atau penghormatan, rasa hormat orang lain supaya dipikir hormat, bukan. Wajh Allah, au syuhratin, atau ketenaran, ingin dikenal orang. Si eta mah pinter pisan, si eta mah jangan. Au takfiril mukhtalifina ilaih, atau memperbanyak mukhtalif, dari kata ikhtalafa ila. Ikhtalafa itu berselisih, tetapi kalau ikhtalafa ila, berganti-ganti orang yang datang. Terus ada nih ya. Tas Taib cekapkeun naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.